Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi sesi 2 kali ini kita akan bahas nomor 11 dan seterusnya di Kumsol ya. Kumsol yang sudah kalian terima juga di mana tuh? Di grup WhatsApp ya. Nah, kita lihat nomor 11 ini masih di bab sudut ya. Garis dan sudut. Di situ kamu sudah jelas bisa melihatnya nih sebenarnya nih ya, bahwasanya diketahui itu total sudut putar satu putaran penuh yaitu 360 derajat. Tapi kamu sudah bisa melihat nih, ini kan siku-siku, berarti ini 90 derajat ya kan. Sudut keduanya 136, sudut ketiganya 72, ini ada sudut X. Nah, kita harus mencari nilai X. Berapa derajat sih X itu? Nah, ya udah pakai konsep tadi. Yang penting konsep awal kamu paham bahwasanya ini tadi satu putaran penuh ya, yaitu 360 derajat. Setelah kamu konsep ini tahu, ya udah kita jumlahin aja nih. Mulai dari X pertama ya. X tambah 72 tuh bawahnya. Tambah sebelahnya yang tadi kita tulis 90 derajat, tambah lagi atasnya 136. Sama dengan 180 derajat. Gitu kan ya? Ya udah kita tambahin aja tuh. Berarti X tambah tuh 72 ditambah 90 terus ditambah 136 yaitu 298 ya. 98 sama dengan 180. Kita kan cuma mencari nilai X, ya udah berarti X sama dengan ini kita pindah ke kanan. Tadinya ditambah. Maka dari itu ketika dipindah ke kanan jadi berkurang, gitu kan ya? Nah, 90. Kok 180. Ini 360 ya, Nak ya. Sorry, Nak, biasa. Manusia banyak hilapnya. Nah, di sini 360 kan satu putaran penuh ya. 360, ini 360 dikurangin nih tadi nih kan ditambah sebelah kiri berarti pindah ke kanan jadi dikurang. Nah, sama dengan berarti 62 derajat. Ini X nya ketemu gitu aja ya. Nah, ini konsepnya kayak gitu doang. Lanjut nomor 12. Ini kita masuk ke perbandingan lagi nih. Nah, kita masuk ke perbandingan. Jika jumlah kelereng Adi dan Ida, oke, perhatikan nih, ini jumlah loh, jumlah kelereng Adi misalnya A kecil, Ida misalnya I kecil gini ya. Berarti ini itu A ditambah I, perhatikan nih, yaitu 560 buah ya, ingat penjumlahan. Dan perbandingan kelereng Adi dan Ida tuh, ini A-nya 3, I-nya itu 4. Nah, A banding I 3 banding 4. Selisih kelereng mereka adalah, ingat yang perbandingan seperti ini yang harus kita tahu dulu. Yang ditanya nah sama dengan nanti ada perbandingan atas bawah kan. Nah, yang atas itu nilai perbandingannya, terus yang bawah yang diketahui dikali yang diketahui gitu ya. Nah, ini cuma rumus umumnya doang ya. Terus gimana tulisnya Pak? Oke, kita lanjut. Yang ditanya apa nih? Lihat selisih. Oke, selisih ya. Kalau selisih berarti bisa A kurangi I atau I kurangi A gitu ya. Namanya juga selisih, dikurangi doang. Nah, sekarang kita harus tahu I sama A itu yang besar I. Nah, kok tahu Pak? Iya, perbandingannya kan 3 banding 4. 4 itu punya I. Tuh, ya kan? Berarti anggaplah ini yang I dikurangi A. Tulis dulu. I dikurangi A. Selisih ya, ini tanyakan ya. Sama dengan, perhatikan yang tadi, di sini setelah ini ada nilai perbandingan. Nah, ini berarti nilai perbandingan yang atas itu berarti nilai selisih yang ditanyakan. Dengan selisih berarti 4 kurangi 3. Kalau ditanyakan tambah ya 4 tambah 3. Yang ditanyakan punya adik ya nanti punya adik doang. 3 per gitu ya. Kalau ini I dikurangi A berarti 4 kurangi 3. Per yang diketahui ternyata jumlah. Nah, perhatikan yang diketahui ternyata jumlah. Maka dari itu pakai warna biru. Yang bawah bagian perbandingan, ingat ini itu kotak perbandingan. Jadi yang ditambah perbandingannya siapa? Ya 4 tambah 3. Nah, ini yang diketahui.
kalikan yang diketahuinya berapa? 560. Jadi ada hubungannya nih warna biru. Warna biru itu simbol tambah yang diketahui ya. Yang ini itu perbandingan, yang ini nilai sebenarnya. Pak, yang atas Pak, yang atas berarti ini perbandingan yang ditanyakan, ini yang ditanyakan, gitu ya. Nah, nanti kita tinggal hitung nih. 4 kurang 3, 1 per 4 tambah 3, 7 kali 560. Sedangkan 560 atau 56 ya, dibagi 7, 56 bagi 7 kan 8, ya kan? Berarti tinggal ini bagi ini 8. Ada 01, 80. Selisihnya berarti 82. Gitu dong ya. Pak, kalau misalnya tanyakan punya adik boleh. Tarik contohin ya. Berarti adik A sama dengan nih A gini. Ya. Bagian atas perbandingan punya adik. Berapa punya adik? Lihat di sini. 3. Tulis 3. Per. Nah, setelah per kita pakai yang diketahui. Oh, diketahui jumlah. Berarti perbandingan jumlah 3 tambah 4 atau 4 tambah 3 kali yang diketahui yaitu 560. Ini ya. Jadi nanti sama dengan 3 per 7 kali 560. Kayak tadi sama nak, 56 bagi 7, 8. 80 kali 3 berarti 240. Ini berarti kelereng adik ada 240. Ingat loh yang kayak gini ya. Oke. Nanti diulang-ulang lagi nomor 12 karena ini penting ya. Kita lanjut lagi. Nomor 13. Oh, kita masuk ke sudut lagi. Baik. Biar gampang Pak Erik kasih ilustrasi ya. Nah, di sini penyiku obati siku-siku. Pak Erik gambar dulu nih. Set. Nah, terus ada garisnya. Nah, gini deh ya. Besar suatu sudut, Pak Erik misalnya nih, di sini sudutnya X, di sini sudutnya Y. Nah, besar suatu sudut 4/3 dari penyiku. Jadi kalau kita bicara sudut Y, penyiku sudut Y siapa? Ya X, gitu ya. Ulang lagi. Penyiku sudut Y berarti yang X. Kenapa? Karena X ini yang membuat Y menjadi siku-siku, gitu. Gitu ya. Lanjut, ulangi lagi. Pak Erik ganti pakai yang X. Siapa sih penyiku dari X? Udah jelas, penyiku dari X siapa? Y. Kenapa Y? Karena Y itu membantu X biar menjadi siku-siku. Dah gitu aja dah, pakai kalimat sendiri. Ya. Paham ya? Nah, nanti diulang lagi loh. Oke, sekarang kita coba tulisin yang diketahui. Besar suatu sudut, misalnya suatu sudut yang Y deh ya, yang Y misalnya suatu sudut nih. Suatu sudut berarti Y. Nah, adalah 4/5 tulis. 4/5 dari penyikunya. Siapa penyiku dari Y? X dong, ya kan? Berarti 4/5 dari siapa? 4/5 dari penyikunya atau dari X. Tulis X. Nah, setelah ini balik tulis ini. Oh, Y sama dengan 4/5 X. Ini itu bentuk perbandingan. Gimana perbandingannya Pak? Ini X-nya kita pindah kan perkalian nih. 4/5 X ya. 4/5 kali X. Ini X-nya kita pindah ke kiri aja. Nah, jadinya gimana? Y per, kan perkalian jadi pembagian. X-nya pindah ke kiri. Jadi bagi ya. Sama dengan 4/5. Atau kalau kita lihat dari kalimat perbandingannya, berarti besar Y dibanding X sudutnya besarnya yaitu 4 dibanding 5. Berarti Y-nya itu perbandingannya 4, X-nya perbandingannya 5, gitu ya. Nah, sekarang besar sudut itu adalah jadi gini, 4 sama 5 itu perbandingan. Kita misalkan aja, berarti Y itu bisa kita misalkan tambahin deh X. Karena jangan X lagi deh, A ya misal ya, A 4A, di sini 5A. Nah, baru tulis lagi, Y-nya berarti bisa jadi 4A, X-nya sama dengan 5A, gini ya. A-nya berapa Pak? Kita belum tahu, tapi kita harus cari tahu. Gimana caranya? Ingat, ini kan dua sudut ditambah jadi siku-siku, gitu ya. Siku-siku berapa? 90 derajat. Berarti boleh dong Pak, kita tulis X tambah Y sama dengan siku-siku. Boleh, karena ini yang kita cari. Dengan menggunakan ini kita bisa mencari A, gitu ya. Berarti X-nya 5A tambah Y-nya 4A sama dengan 90. Ini jadi 9A sama dengan 90. Gini ya, 5A tambah 4A jadi 9. Kita nyari A, berarti A sama dengan
Ya 90 dibagi 9. Ya benar ya, karena ini perkalian. 9A itu perkalian, pindah ke kanan jadi pembagian. Sama dengan 10. A yang 10 ditanyakan besar sudut itu. Siapa sudut itu? Nah nih sudut berarti yang Y. Yang Y, kalau X itu penyikunya ya. X itu penyikunya nih. Nah berarti yang Y. Yang Y-nya 4A. Oh di sini aja langsung warna merah. Berarti 4A 4 kali 10 sama dengan 40. Nah, ketemu jawabannya. Yang A ya. Gitu ya. Yang penting konsepnya ada gitu. 14 nggak usah. Nah, kita lanjut lagi nomor 15. Oh, kita masuk ke aritmatika. Ingat lagi nak, di sini ada diskon. Oh, oke. Namanya diskon kalau kamu ke toko, ke swalayan, ke mall, ada diskon berarti kamu bayarnya full atau berkurang? Pasti berkurang dong, ya kan? Nggak mungkin full. Ya paling kamu lapor ke emak kalian, mama kalian ya kan, lapornya full 135.000, tapi kamu ngantongin masih buat bisa jajan ya. Tuh, berapa? 25%. Berapa sih 25%-nya? Nah, kita cari nih ya. Jadi harga totalnya 135, dapat diskon 25%. Yang harus dibayar berapa? Kita cari dulu diskonnya dulu ya. Diskonnya kan 25%, 25 per 100. Ingat, persen itu maksudnya 100 per 100 ya. Kali harga awal nih, 135. 135.000. Nolnya 2 kita coret atau gini aja deh. 25 sama 100 bisa jadi 1/4 ya. Berarti 135 ya, 135.000 nih. Dibagi 4 tuh. Ya kan, benar kan? Bagi di bawah ya. Bagi 4. Berarti sama dengan 33.750. Ini diskonnya. Terus yang harus kamu bayar berapa? Ya udah kan tinggal dikurangin doang. Ini berarti di sini 33.750.000. Nah. 33.750. Nah, 33.750 dikurangin aja udah. Udah jelas nih. Di sini jawabannya paling yang C. Ya, 101.250. Dah. Gitu ya, ini kalau konsep diskon kayak gitu. Jadi kalau dari aritmatika sosial soalnya, kamu bayangin aja, bayangin dulu kondisi soal kayak apa. Kamu lagi dapat diskon kah, kamu lagi kena potongan pajak kah, kamu lagi apa lagi itu banyak ya, kena PPh kah, kena pertambahan nilai kan, nah dan seterusnya. Nomor 16, harga beli 5 lusin. Masih ingat gak lusin kodi? Lusin itu 12 lo ya. Kalau kodi berapa kodi? Kodi itu 20 ya, jangan lupa. Terus ini 5 lusin berarti 5 kali 12 dong Pak. Iyalah, berarti 60 buku. Nah nih langsung bayar tulis 60 buku. Harganya 66.000. Berarti harga beli 1 buku ya jelas lah 60 buku 66.000. Nah 1 buku kan kita bagi doang kan. Ini SD ya. SD kalau kamu sudah tahu kondisi soal ya kan. Kalau belum tahu ya masih soal cerita aritmatika SMP dong. 60 bagi 60 ya, karena kan 60 buku 66.000. 1 buku ya bagi 60. Berarti di sini 1100 ya. Ini 60 bagi 6 kan 11. Nolnya coret 1, 11, 00 tuh 1100. Oke, lanjut. Nomor 17. Oh, cicilan, nggak usah. Lanjut. Nomor 18. Nah, pertama nilai boleh. Alvina membeli sebuah kulkas harganya 4.600.000 dengan pajak pertama nilai 15%. Total yang harus dibayar adalah, nah ini itu sebenarnya soal yang tidak usah dijawab. Dah kok bisa Pak? Kita nggak usah mikir. Dijawab sih, cuman nggak usah mikir. Nah kok bisa gitu Pak? Ini harga awal 4.600.000, kena pertambahan nilai 15%. Ini pilihan gandanya yang di atas 4 juta itu cuma 1, yang D doang. Udah langsung jawabannya D. Gitu ya. Namanya juga pertambahan nilai, berarti harganya harus naik. Nggak percaya, kita hitung. Nah, gimana cara ngitungnya? Pertambahan nilai, intinya
pertambahan nilai ya, sama dengan kan berapa persen tuh? 15%, berarti 15 per 100 kali apa? Modal atau harga awal. Tuh harga awal tuh 4.600.000 ini ya. 100-nya nolnya Pak Erik hapus atau coret tuh. Jadinya 46.000 kali berapa tuh? 15 ya. Kali 15 yaitu 690.000. Nah, jangan langsung kamu coret A, jangan. Yang ditanya apa dulu? Total yang harus dibayar. Ya udah, berarti kan 4.600.000 ditambah 690.000, jelas 5.290.000. Pak, kok bertambah sih Pak? Ya bertambah, namanya juga pajak pertambahan nilai. Pak, kalau diskon ya berkurang, gitu ya. Pak, kalau bunga tabungan bank ya itu berarti nambah. Tabungan kan ada bunganya tuh kalau di bank ya. Nah itu berarti kita bertambah buku tabungan nominal tabungan kita, gitu-gitu doang ya. Tambah kurang bergantung kalian memahami soal, gitu ya. Lanjut. Sekarang kita nomor 19. Pernyataan berikut ini yang bukan sifat dari persegi panjang. Persegi panjang. Kalau persegi panjang mah kita lihat bangunnya aja kita bisa langsung menerka-nerka ya kan. Nah, udah ada bangunnya, Farid buatin tuh. Yang bukan nih, yang bukan. Nomor A. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Iya bener lah tuh. Atas bawah sama sejajar. Kanan kiri sejajar sama. Oke, aman. Yang bukan berarti bukan yang ini. B. Diagonal berpotongan tegak lurus. Ini nih yang pasti salah. Yang diagonal itu mana sih Pak? Nih Pak gambarin. Diagonal itu ujung ke ujung, ujung ke ujung. Pak, maksudnya berpotongan di tengah gimana Pak? Nih, berpotongan tengah Pak Erik zoom. Nih, berpotongan di tengah tegak lurus. Ini enggak tegak lurus, ini itu bisa jadi tumpul, ini yang lancip tuh. Ya, yang tegak lurus siapa Pak? Kalau tegak lurus itu berarti ciri-ciri persegi. Ya. Terus ada layang-layang tuh tegak lurus, layang-layang diagonalnya. Kalau berpotongan, kalau layang-layang enggak di tengah, sorry. Kalau layang-layang tidak di tengah, tapi dia berpotongan tegak lurus. Apalagi Pak? Ada lagi ya kan? Belah ketupat. Tuh diagonalnya berpotongan tegak lurus. Berarti ini jawabannya yang B. Udah nggak usah lanjut lagi bawahnya. Kan udah nemu jawabannya, ya kan? Lanjut nomor 20. Ini di akhir sesi ya. Sesi 2 sampai sini aja dulu. Pernyataan yang benar tentang layang-layang. Nah, ini layang-layang nih. Gambar dulu Pak, boleh. Diagonalnya ada potongnya di atas, set. Oke. Diagonalnya ini apa sih? Oh, yang benar aja boleh. Diagonalnya sama panjang. Salah. Yang sama panjang kanan kiri doang, atas bawah enggak. Lanjut. B, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, ini baru benar nih. Saling berpotongan diagonalnya atas bawah, kanan kiri dan tegak lurus siku-siku tuh. Berarti benar. Udah nggak usah dibahas lagi yang lain. Yang penting benar. Jawabannya yang B. Nah, sampai sini dulu ya yang bisa Pak Erik bahas. Silakan bisa diulang lagi kalau ada yang kurang jelas. Dan silakan bisa dibaca-baca ulang lagi buku atau kitab kuning kalian ya, yang matematika tuh ya. Itu aja sih sementara, nanti kita bahas selanjutannya di sesi 3 dan sesi 4 sampai 4 aja ya, langsung banyak-banyak tujuh udah puyeng ya. Yuk duluan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.